saya sarankan untuk Ibu Ika supaya jangan terlalu memikirkan bagaimana nanti anak yang tidak ikut daring. Pokoknya kita usahakan sedaya upaya kita melalui BV juga dengan melalui sekretaris kelasnya. Tidak bisa kita pastikan apakah pelaksanaan daring kita itu memang benar-benar bisa diikuti oleh anak didik kita. Karena waktu saya mengadakan daring secara live gitu, saya lihat anak-anak itu ada yang diganggu orang tuanya, ada yang dipanggil orang tuanya. Jadi kita melaksanakan tugas kita sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau mengenai nilai yang kita buat itulah gambaran dari pelaksanaan daring. Jadi kesimpulan sementara bahwa pelaksanaan daring itu kurang efektif. Tapi harus kita kerjakan. Jadi untuk Ibu Sukmawati jangan merasa bersalah karena nilai itu rendah. Kami harapkan ya tetaplah semangat untuk memberi materi kepada siswa-siswa kita. Dan tolong diperingkas itu, semua materi di semester 1 ini dipadatkan. Cukup kita kejar itu kompetensi dasar yang sangat sederhana saja. Seperti apa yang disarankan Menteri Pendidikan, tidak mungkin bisa kita kejar itu seperti keadaan normal. Jadi untuk semua Bapak Ibu Guru yang mengajar secara daring dari SMA 10, ya kita usahakanlah tercapai itu kurikulum kita sesuai kurikulum 2013. Sebenarnya itu sudah kita ringkas, tersempit sedikit, yaitu dengan cara memangkas waktu. Nah, memang dibuat di situ ada pilihan kurikulum biasa atau kurikulum darurat. Nah, yang kita pakai itu sebagian kurikulum darurat. Maksudnya di situ kita menggunakan waktu tidak seperti yang di kurikulum biasa. Misalnya, matematika itu di jurusan IPA itu 8 les. Tapi kita buatkan di sini hanya 2 jam. Jadi harapan kita terpenuhi apa yang diminta kurikulum dan bisa kita laporkan dan bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi Ibu Sukma, kalaupun persentasenya seperti itu ya, mudah-mudahan bisa kita rubah. Ya. Itu barangkali yang bisa saya tambahi untuk Ibu Sukmawati, juga Ibu Ika. Terima kasih. Ya, Pak. Ibu Lydia, bisa dengar kan? Ibu Lydia? Bisa Pak, bisa. Oke.
Nah, kita memakai kurikulum kita ini darurat, yang kita ambil darurat hanya di waktu ya Bu ya. Hanya di waktu, kita kurangi waktunya. Kalau KD-nya, ya KD-nya sama SI-nya itu tetap. Cuman kita tidak dipaksakan saat ini harus maksimal mencapai siswa KD tersebut. Itu yang kita pakai untuk SMA 10. Oke Bu ya? Ya Pak, terima kasih. Pak, bentar Pak, sedikit lagi. Ayo Sedikit Ibu aja. Sukma. Ngepel itu Bu Panjaitan itu. Ibu ini pun Nggak dengar Bu Panjaitan. Arifin, Nggak dengar Ibu Arifin. Panjaitan. Ya, udah dengar? Ya, selama Daripada nggak bisa tidur. udah dengar, Pak? Udah, Bu. Udah? Udah. Iya. sudah Bu Panjaitan kedengaran, lanjut. Wajahnya Bu Panjaitan nggak kelihatan wajahnya. Kali wajahku ini, udah. Kelihatan kok, kelihatan. Udah ya. Cantik. Ada kendala-kendala yang dihadapi dalam daring ini, terutama dalam akuntansi. Halo. Ketika saya berikan Radit. soal, memang Aku rapat. saya berikan waktunya Rapat virtual, rapat sampai dengan jam 8. guruku pakai virtual, pakai Google Meet. Lagi rapat. Karena memang dia harus, nggak mungkin siap itu dalam 2 jam karena langsung membukukan seperti itu kan. Dan kemudian banyak, Ibu Sukma tadi, banyak itu siswa yang chatting saya sampai kadang jam 11 malam, sampai jam 12 malam. Mau itu, jika saya pas buka online, mereka tanya-tanya. Dan pagi-pagi buta pun sudah ada yang bertanya. Apa itu memang dilarang dalam daring ini gitu? Nah, itu yang mau saya tanya. Kemudian, ketika saya mengirim data-data kemarin jumlah siswa, apa nggak ada kepastian? Seperti di masing-masing kelas berbeda-beda jumlah siswanya. Nggak ada berbentuk. Nah, saya pun bingung karena nggak pernah tatap muka di kelas 12 PS. Saya nggak tahu berapa sebenarnya. Ada yang bilang 20, ada yang bilang 21, ada yang iya. Dan masing-masing dari kelas 10 hanya saya lihat pasti. Yang lain semua berbeda. Itulah yang saya minta supaya lebih jelas gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Kira-kira apakah kalau saya memberikan tugas, saya memberikan waktu sampai jam 8 malam itu masih berlaku dalam daring ini? Terima kasih. Ya. Oke. Langsung saja jawab Ibu Panjaitan ya. Nah, yang kita maksud belajar daring itu sesuai roster. Kita ikuti jadwalnya jam 7.30 mulai. Sampai nanti tuh jam terakhir kan jam 11. Jam 13. Nah, kita sebagai guru tidak lagi diizinkan memberikan tugas setelah jam tersebut. Jadi kalau kita berikan tugas misalnya di les pertama, mau diselesaikan mereka itu setelah jam 1, ya setelah kita selesai daring, itu tak masalah. Kemudian,
Kalau Bapak Ibu